kubani sada Samuel bin 2 ayat 14 kubani ayat 10 sada Samuel bin 2 ayat 14 kubani ayat 10 di hari bahasa manami ase di kita ibagas kehurta jilbagali aima mangindur raja halak Israel. Jadi matuku maganu pangituai ni halak Israel kubani si Samuel kirama ni sidia mabani tonggorma domma sayur matua ham tapi anggo anakmu sendong irikon sedia dalammu onpe babapit hamawe nami sada raja ase iya man rajai manami songon nabani ganug bangsa si padu begu-begu tapi sogam do uhur ni si Samuel barihatan na hinatakon ni si Diay berhamawe nami raja ase iya man rajai manami jadi martong goma si Samuel kubani Jehovah. Jadi ini Jehovah madopak si Samuel. Tangi Muhammad suara ni bangsa ini. Pasal hagaduk na hinatakon ni Aibam. Ay seroho. Au do na niyambukon ni Sidia ijani. Ase ulang au be raja bani Sidia. Romay kubani hagaduk pambahinan na dinain ni Sidia. Singgan ni nakuarakon sedia luar pun tanah Masir. Rosi sadarion. Itangimon sedia doau. Lako membalosi dari batana legan. Sonai dohoma ibahin sedia kubam. Onpe tangihon masora ni sediai. Asal mapakai isaksihon. Anjaha ipasingat konho uhum ni raja. Nasihon manggomgom sedia. Jadi ipada si Samuel maganu hata ni Jehovah kubani bangsa ai namangin raja kubani ninima oi mauhum ni raja nasion manggomgomi na siyam buatot Dios anak na siyam anda habahinon ni Masidia gabe pargareta pakon parhudani ase marlitin sedia ilobe ni garetani aima dasni saya nari sama kami oras mau bata kedepan kurang kuat karena ini kurang saya nari naman asli kurang stala kedepan ikimati lampuai begitu gelut pas posisi sip satu oma saya nari sama kami oras bata kedepan oras suani nabaru anak siap kapal saya apa yang berbeda hari ini ada yang tegang lewat semua kan sudah tidak disuruh lagi menghafal kata saya jadi sudah bebas kalau 2 minggu ini terbeban di rumah manaksir lapor saya di sekolah manaksir lapor saya sampai hari ini Bapak yang kita temukan naik narga di Tuhan naik bata naik kondos ke bata hata ni Tuhan. Kaya balas kita kubani hata ni Tuhan hinatapon sa dari istilah somanon. Apabila kita mau mengetahui watak seseorang, maka berilah ia kekuasaan. Apabila kita mau mengetahui watak seseorang, maka berilah ia kekuasaan. Maka dengan kekuasaan yang ada padanya ia akan bertindak sesuai dengan watak aslinya. Siapa dirinya, bagaimana kepribadiannya, dia akan terlihat ketika ia memimpin. Kita akan lupa dari Tuhan. Selain memakai nama sobat bagas perjalanan yang digeluh. Dan secara khusus kepada adik-adik kami, anak-anak kami yang belum menaksir nafas sayau, Tuhan juga akan melihat bagaimana saudara. Artinya ketika saudara waktu itu masih disebut sebagai anak sekolah minggu, maka bertindaklah seperti anak sekolah minggu yang tidak dikasih jajan nangis-nangis lah redek lah, mardeligila di rumah sana kalau minta jajan. Tapi kalau sudah disebut sebagai nama poso, bertindaklah sebagai nama poso.
jangan kembali lagi kayak anak sekolah minggu. Karena susah. Sudah berguru 1 tahun, sudah melakukan posayau, dikasih jabatan sebagai nama kosong, balik lagi seperti anak sekolah minggu. Bapaknya ada kehidupan senai perjalanan di Guluon. Ketika jabatan itu ada pada diri kita, terkadang kita lupa siapa diri kita. Maka kita perjalanan yang terjadi pada Samuel, seiring perjalanan waktu Samuel menjadi tua. Namun sayang, kedua anaknya tidak hidup seperti apa yang ayah mereka lakukan. Hadua si anak misi Samuel lambui jong soan si Samuel. Bani panorang ai ketika Samuel menjadi seorang penghukum, dia digantikan oleh 2 anaknya, Aimana disebut Yoel pakon ni Abia, Asegabe hakim Iberseba bani panorang menggantikan si Samuel. Tapi Bapak yang kita ganupan hadua si Niomba ni si Samuel no kanayai. Keduanya lebih senang mengejar laba, keduanya lebih senang menerima suap, keduanya lebih senang memutar balikan keadilan. Itu matongan di perjalanan di Gunung Syria. Maka terhadap hal itu, bangsa Israel menjadi kecewa karena anak-anak Samuel menyalahgunakan kekuasaan tugas yang diberikan Samuel kepada mereka. Aita senia tahun bani teks yang tahun hal situasi nama saat jadi marduk kuma ganu pangituai hal Israel kubani si Samuel Iram. Karena apa? Karena bangsa Israel mengkehendaki seorang raja. Bani perjalanan di Guluon Syria. Bapak yang kita temukan dan hilangkan itu pengalaman hidup bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Mari kita di teksnya yang tahun menggambarkan bahwa mereka lebih memilih menentukan masa depan mereka menurut ukuran mereka daripada ukuran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel pada saat itu lebih memilih menentukan masa depan mereka menurut ukuran mereka, bukan menurut ukuran Tuhan. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh anak-anak Samuel yang hanya mengutamakan diri mereka sendiri. Karena perilaku anak-anak Samuel, mereka jadikan alasan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Bapak yang minta dan umpan nainar bani Tuhan. Halani ide saksi dia si Samuel bani panorang ai nalah memilih seseorang menjadi raja supaya mereka bisa seperti bangsa-bangsa yang lain yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Asal selalu pasnya seorang bangsa nalegan. Nah, ya ni halak Israel bani panorang lain, mereka bisa dan mereka mengira ketika mereka memiliki raja, kehidupan mereka jauh lebih baik. Ternyata tidak. Kita akan lupa dari Tuhan. Mereka lupa bahwa yang menjamin kehidupan mereka selama ini adalah Tuhan. Bukan raja, bukan pemimpin yang membawa mereka, tetapi yang menjamin kehidupan mereka pada saat itu adalah bagaimana kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi ketika mereka kecewa terhadap kepemimpinan anak-anak Samuel, mereka mencari jalan keluar menurut apa yang mereka pikirkan. Secara logika manusia, mereka memikirkan apa yang mereka inginkan. Tentu sikap ni umat Israel
na mendesak si Samuel bani panorang ai, mencerminkan betapa mereka telah mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, yaitu ketika Tuhan diabaikan, maka hidup mereka di dalam kegagalan. Lupa bersedia bani hagadupan nama sakai. Lupa bersedia bani hagadupan tragedi-tragedi ai. Anggolan merasoman dari batak gagal bersedia. Tapi yang terjadi di tanah Adu ibagas pikiran disedia. Mendesak si Samuel untuk menjadikan seorang raja di tengah-tengah mereka. Bapak inami tak ketupan na inar dari Tuhan. Samuel mengeluh. Bani sikap ni bangsa Israel kembali dari batak. Ihatakan balik teks ini ambilan tahun sonaha Samuel namartonggo bari Tuhan dari batak. Ketika pada saat itu bangsa Israel mendesak dirinya, dia marah. Aida lupa na siapa di Tuhan dari batak. Maka ia tahan balik tonggoni. Dari hamma benami raja, talar hamma akan yang misi diai, pasal panginduan misi diai. Tapi ini bapak inakon maaf nak membuat Tuhan dari batak. Inilah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan tidak langsung menjatuhkan Samuel, atau Tuhan tidak pernah menjatuhkan Samuel karena kepemimpinan anaknya, tapi Tuhan datang dengan membawa kekuatan baru kepada diri Samuel. Ia tahu naik bata kubani si Samuel. Ay sino ko na italikon si dia, na iabukon si dia. Tapi audo na italikon si dia ijay. Tidak kelupan sonaima luar biasa itu kan naik bata yang tetap menguatkan Samuel. Walaupun memang di dalam logika umat manusia yang patut disalahkan adalah Samuel yang tidak mampu memimpin anak-anaknya. Tapi lang ain jalan keluar ni naik baik Tuhan naik batang. Bukan kamu yang mereka buang, tapi audo naik buang sedia ni Tuhan naik batang. Tapi ini Tuhan naik batang bukan sedia. Ketika mereka mau meminta raja sebagai pemimpin, itu atongan disedia. Patutlah konsekuensi yang akan terjadi pada mereka. Mereka harus korbankan anak-anak mereka. Mereka harus mengorbankan penghasilan mereka demi keinginan mereka. Mereka rela mengorbankan semua itu. Yang penting apa yang mereka inginkan terjadi dalam kehidupan mereka. On mana katakan Bapak Inang, akibat pemaksaan kehendak, tidak peduli apakah orang lain, apakah jemaat Tuhan, apakah keluarga, apakah anak-anak kita dirugikan atau tidak, yang penting keinginan kita tercapai. Sering sekali itu terjadi dalam kehidupan kita. Setelah mereka memiliki raja, apakah kehidupan mereka semakin baik? Ternyata semakin kacau. Bapak inang kita kedudukan nainar dari Tuhan. Ando ingat kita sejarah perjalanan bangsa Israel. Ipaon udah semua sedia sadar raja, tapi mereka mendapatkan kepemimpinan yang membawa mereka melawan Tuhan. Bangsa Israel hidup dalam kemalangan, meskipun pada akhirnya bangsa Israel mendapat seorang pemimpin yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Maka ini Bapak yang kita akan lupa penolakan bangsa Israel kepada Tuhan yang
Ternyata itu juga hal yang terjadi pada manusia pada saat ini. Penolakan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan, itu juga yang dilakukan oleh manusia pada saat ini. Begitu mampu kita Bapak Inang, hindarkan itu karena Bapak merasa bahwa hidup kita ini lebih terjamin ketika kita mengandalkan orang lain di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita berpikir bahwa kehidupan kita ini akan menyenangkan ketika kita mengandalkan kekuasaan orang lain. Ternyata tidak. Kita lupa bahwa yang maha kuasa itu adalah Tuhan. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Maka pada saat ini manusia diberikan kebebasan. Setia kepada Tuhan atau menolak Tuhan di dalam kehidupanmu. Kepada anak-anak Tuhan yang baru kecil dikatakan setia kepada Tuhan atau menolak kepada Tuhan, maka terima konsekuensinya. Bapaknya minta Tuhan hilang dari Tuhan. Mari tengok diambilan tak oli mainat kubata. Secara khusus kubari nasiam orang tua nami, orang tua tidak galakta. Nama anak silang saya berbagi panorama. Ia paham semua. Setiap orang punya tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Setiap orang, awam, kita hagalukan, punya tanggung jawab yang sama, yaitu mendidik anak-anak kita. Bapak Inang kita hagalukan kegagalan anak-anak Samuel menjadi alasan bagi bangsa Israel untuk meminta raja kepada Tuhan. Kegagalan Samuel. Kita akan lupa setiap orang tua manimun gabe teladan do kubani dak danangni. Hasil memang si papa orang tua bahkan niomba langboy manangihon mencontoh teladan nabi-nabi ni orang tuani kepada. Tapi dia harapkan kepada deskubani panoraon agar setiap orang tua kita on magalupan gabe contoh ma kubani diombakni. Bagaimana kita setia kepada Tuhan, bagaimana kita taat kepada Tuhan, bagaimana kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bapak Inang kita akan lupa hindarkan itu Tuhan. Fakta yang terjadi bagi diri Samuel, anak-anaknya yang membawa malapetaka dalam dirinya, yang membawa hagomiru ibadah sadiriondi, namamboban kusuk liur ibadah sadiriondi, lagi belani pemahami ibadah separdalan di geruknya, lagi belani pemahami ilobe-lobe di bangsa Israel, halani keberatan di bangsa Israel, bagi panorang lain. Maka ini Bapak Inang kita akan lupa. Tapi yang Samuel sampaikan adalah dia menyampaikan segala sakit hatinya hanya kepada Tuhan. Maboi umur di si Samuel mengira bangsa Israel dalam huzah-huzah patuga yang dia sampaikan hanya kepada Tuhan. Tangi hamma panindoan ni sedeai, domamar sungut-sungut sedea, mangindo sadar raja. Arti sonai mana maningo ni orjaunita, itu bakongan di pardalanan di Jorukta. Segala yang terjadi dalam kehidupan ini, baik persoalan ini ombakta, ondos kedua itu kan nebata. Ulang hubani asoman nalegan. Iba-tiba kami ombakmu hubani asoman nalegan. Bahkan ayo umaga bebahan menyasoman nalegan manranai ham. Pakon di manranai ke luar kamu. Serahkan kepada Tuhan. Hanya dialah jawaban satu-satunya. Bapak Inang kita akan lupa. Ayo itu pemanai sebut pemanai balik nasyam orang tua nami. Nama boban yang baktawan anak sirah persayam. Siapapun minang mulai
sedia masuk kubani harajau di mata tardiri sedia ajar-ajar na siyang sedia buwan na siyang sedia gereja, maka ay matugas gas kubani terus menerus agi pinag mamanaksi na prosayaw sedia ay ako matugas. So ay humagi kubani anak-anak namin, adik-adik kami yang baru angkat sini. Ingat cerita Samuel ini. Cerita Samuel ini ketika anaknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, ketika Nasyam bandel di dalam kehidupan ini, itu akan membawa sakit hati kepada orang tua kita. Mereka sudah capek, jungkir balik, izuma, menahan teriknya matahari, tapi kita hanya bermain-main, tidak memikirkan itu semua. Mereka sakit hati. Kalau hanya sebatas ini selesai. Kalau hanya sebatas saudara anak kita percaya, ini selesai. Tapi persoalannya bukan hanya sampai batas ini. Tanggung jawab orang tua itu panjang. Bahkan poli nasyam, maka jagoan. Rohma bang nami, Yobel Mail Sano, laku mengalap puru kisah merencanani. Lalu sinamot ni Pak ini hol. Ya kan? Langsung tabungan. Siapa lagi yang membantu? Pasti orang tua. Paling ujung-ujungnya membantu kur BRI. Kenapa? Mengalap puru kisah mau hasil kur BRI ini. Kata-kata presiden dana marutang. Bapon, kubalinan daya dok ni. Sampai saya bilang lunas. Dope. Artinya begitu panjang perjalanan kehidupan ini dan tidak pernah putus. Tapi kalau anak-anak Tuhan itu menyakiti hati Tuhan, Tuhan juga kecewa. Tuhan juga marah. Begitu juga dengan saudara. Ketika saudara menyakiti hati orang tua kita ini, mereka juga marah. Bahkan terkadang mereka tidak mampu melampiaskan amarah itu di tengah-tengah kehidupan ini. Yang mereka lakukan hanya menangis dan berdoa kepada Tuhan. Tapi terkadang kita hanya memikirkan egoisnya diri kita sendiri. Seperti bangsa Israel, mereka hanya memikirkan egoisnya mereka sendiri. Kami hanya butuh ini, tidak butuh Tuhan lagi. Ayo mana masa Bapak ini? Napa dua tahun jangan pernah memberontak kepada Tuhan. Meminta raja itu secara langsung mau mengatakan bahwa bangsa Israel itu sesungguhnya menolak Tuhan, memberontak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Penolakan Tuhan itu didorong oleh keinginan daging karena ingin mengikuti bangsa lain. Ini yang sering terjadi. Karena keluar iPhone Pro Max, ayo lagi 15 Pro, ayo lagi harga 30 juta, roh mau wanita. Pak, beli handphone begitu. Betul kamu mangan 1 tahun lagi. Ada kau sanggup lo mangan iPhone, sabisa ikut goli 1 tahun mau buat ada osok. Baik, belum super. Oh itu, karena keinginan daging, karena ingin mengikuti orang lain. Naik motor, ada orang lain datang kita, Pak, belikan dulu motor supaya jalan cepat ke sana, ke sekolah. Kalau mau suruh nanti cepat ke sana, pasti belikan disuruh, beli dulu garam. Nanti inilah, itulah, lo jawab terus begitu. Aku yang kata besok dia, so di rumah. Terkadang kita tidak memikirkan itu. Karena keinginan daging yang terjadi seperti bangsa Israel. Kami ingin seperti bangsa lain. Padahal mereka sejauh perjalanan kehidupan mereka itu hanya karena berkat Tuhan. Mereka tidak memikirkan apa yang terjadi pada anak-anak mereka. Mereka tidak memikirkan apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka hanya menginginkan diri mereka sendiri. Bapak ina minta ganupan na hinarkan itu kan lebata
juga terkadang demikian. Kita mau gereja kita ini seperti gereja orang lain. Mani ulang pun dikelat pelit kemarin. Gereja tahun, nah itu tahun 14 dibangun gereja untuk lebih gereja. Selain sampai sadarion, musik dipinain seterus, agenda dipinain seterus, siapa menamin pulben, apa segala macam. Gereja dihalapai sago, gereja dihalapai mai. Dari siapa suruh berada di sini? Mari menengit-nengit, lape-lape. Tuhan megakon. Nah itu gereja. Nah itu anak si malumu. Saya ikut kamu jadi halapai. Ulang kita pun hamsa di dirimu. Si malumun mah. Ulang sok jadi halak Eropa mah. Ulang sok jadi halak Jawa Barat. Kenapa itu? Aku si malumun. Terkadang lagi pikir kau kita Bapak Ibu. Keinginan kita saja yang kita inginkan. Orang Israel tertarik kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya bangsa Israel meminta seorang raja. Soalnya sebut kepentingan gereja juga demikian. Orang-orang yang di dalam gereja juga demikian. Ina kita hasomanta lalu gereja marbulu ceri. Silsunai itu kita marbulu ceri kan ya. Ataknya ceri apa orangnya? Ina kita semua sedap matayawon. Gawion ida ojek estasni harga 20 juta segala macam. Ulang paling tinggi. Itu tuh pantur di lokasi saya ini. Ayo sih estasni menugari soal. Harga 20 juta tak soal, tapi pantur belum satu mati. Ayo dah. Jika peminta memang bangga dengan kita mati. Panturnya ini luar biasa. Terkadang kita iri dengan penderitaan orang lain. Ayo udah di masa teman-teman di peluka. Cenges keluarga. Hai makawan aing baru 1 tahun bersuami demam marpasir. Saya pikiran panturnya. Panturnya kan luar biasa. Marutang mahuzon. Saya pikir hitai, mau bukai segala macam. Online masa-masa pikiran tadi sampai kita. Memang sifatnya memang seluruh bangsa Israel gitu. Pengen baik seperti orang lain tapi yang pikiran penderitaan di belakang. Nyembah tapi iga yang bermita mah. Pas kursi begitu jalan, mak minta jalan tidak ada uang. Ayah ama kira mau diceri-ceri depan ayah. Karena ayah menegati masa Bapak ini. Itulah yang terjadi. Maka ini bagi kita niai, jangan pernah berontak kepada Tuhan. Kalau gereja seperti itu, umat gereja seperti itu, bertobat kembali ke jalan Tuhan. Pulang ke jalan yang benar. Pulang pikir kita diri kita sendiri. Abi gereja kita langsung menandakan. Bapak inang kita akan pandang dari Tuhan. Semuanya sebut maknanya syarat-syarat mereka untuk mendapatkan raja. Mereka akan menjadi hancur, dikuasai oleh raja itu sendiri. Mereka harus tunduk kepada raja itu sendiri. Bapak inang kita akan pandang dari Tuhan yang datang. Yang terakhir, mau botok cuma Batman, kira-kira kepala itu. Untuk main ke depan. Bukan bayaran malah kita sendiri dulu. Ya. Dan terakhir, on pakai tak ada siapa. Dan terakhir Bapak Ibu yang tahu sama. Mari kita renungkan. Apakah kita ingin sesuatu yang sama dengan dunia ini, atau kita menerima dengan penuh ucapan syukur apa yang Tuhan memberikan berdasarkan keinginannya? Apakah kita menginginkan sesuatu di dunia ini seperti yang kita inginkan, atau menerima dengan penuh rasa syukur dari apa yang Tuhan berikan kepada kita? Bapak Ibu, semua bangsa Israel. Israel mau seperti cara-cara bangsa lain, maka Tuhan memberikan Saul kepada mereka. Maka kita juga
jangan mau disilaukan oleh cahaya palsu dunia ini. Ulang gara-gara silau ni dunia, gabe masuk kita kubani persoalan di dunia. Tetapi mari terus bersukacita dan terus memohon kepada Tuhan, karena Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang memberikan semangat baru setiap hari. Walaupun begitu banyak pergumulan yang terjadi, hitung-hitungan para dalam dunia. Jangan karena keinginan dunia ini kita mengorbankan kepentingan orang banyak. Dan secara khusus sadari kita harus jaga nama pasti. Tuhan mengorbankan dirinya. Dia tidak mau egois, tapi dia datang ke dunia untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pengharapan kepada. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Itu kata di perjalanan dulu. Maka Bapak Ibu, kita akan lupa. Setialah kepada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari, ketika datang persoalan, ketika datang sukacita, berikan semuanya kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Hanya Dialah sumber pengharapan, sumber sukacita. Kita matong dulu. Amin. Matong.